Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Septiani. Saya mahasiswa Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau. NPM saya adalah 2232102223. Saya akan menjelaskan soal pertama, yaitu terkait a new well was drilled in a closed reservoir and a pressure drawdown test was run. You have the following data for this well and the flow test. Ini merupakan data dari sebuah sumur. Akan kita buatkan sebuah tabel untuk data ini. Setelah itu, kita akan memiliki data untuk waktunya dan PWF di suatu sumur tersebut. Setelah itu, setelah kita tidak dapatkan data ini, maka kita akan mencari nilai PI dikurang PWF. Didapatkanlah nilai ini, lalu akan didrag ke bawah. Setelah itu, kita akan mencari T1 dikurang T awal. Tapi kalau misalnya tidak ingin mencari, T itu sama saja seperti T1 dikurang T awal. Hasilnya akan sama saja. Oke, selanjutnya kita akan notes dulu bahwa PWI itu harus lebih besar daripada PWF. Oke, setelah itu sebelum kita mencari nilai wellbore storage-nya, maka kita akan bikin grafik log delta P versus T. Yang dimana kita akan melihat garis yang bersinggungan. Ini merupakan wellbore storage-nya, ini merupakan IARF-nya. Wellbore storage-nya didapatkan pada titik ini, yang merupakan wellbore storage berakhir di titik 0,098. Oke. Wellbore storage berakhir pada titik 0,098. Hal ini ditandai dengan fase grafik yang sebelumnya menunjukkan kurva transisi berubah menjadi garis lurus. Titik terakhir yang menyentuh garis lurus ini merupakan akhir dari pengaruh wellbore storage. Setelah itu untuk nilai IARF-nya atau Infinite Acting Radial Flow itu dimulai setelah 0,098 di mana wellbore storage mulai berakhir, disitulah mulai titik Infinite Acting Radial Flow di mana fase ini mencerminkan perubahan dari transisi ke kondisi aliran yang stabil atau disebut dengan konstan. Pada fase IARF, parameter reservoir seperti permeabilitas dan skid dapat dianalisis dengan lebih akurat. Selanjutnya, kita akan mencari nilai untuk permeabilitas. Sebelum itu, kita akan mencari pada grafik, kita akan membuat grafik P versus T. Yang dimana kita akan mencari PWF1 dan PWF2 terlebih dahulu. PWF1 ini saya akan memakai di 1 jam, PWF2 saya akan memakai di 10 jam. Didapatkan nilai PWF setelah kita lakukan dengan garis bersinggungan ini, titik temunya itu PWF1 itu berada di 935 PSI, PWF2 itu di 929 PSI. Setelah itu, kita akan menentukan slope M-nya dulu. Didapatkan nilai M-nya itu adalah 6. Lalu kita cari nilai permeabilitasnya, di mana nilai permeabilitasnya adalah 3013,197. Setelah itu, permeabilitas reservoir ini ditemukan sebesar 3013,196 md. Nilai ini menunjukkan kemampuan reservoir untuk menghantarkan fluida yang tergolong tinggi. Selanjutnya kita cari nilai skin. Didapatkan bahwa nilai skinnya itu adalah negatif 23,2382 yang menunjukkan adanya stimulasi signifikan atau peningkatan performa di sekitar zona dekat sumur. Skin negatif ini mencerminkan kondisi di mana hambatan aliran di sekitar sumur telah diminimalkan. Mungkin karena faktor-faktor frakturasi atau stimulasi lainnya. Jadi, saya membuat kesimpulan bahwa wellbore storage-nya ini berakhir pada titik 0,098 karena hal ini ditandai dengan fase grafik yang menunjukkan di mana titik berakhirnya wellbore storage-nya dan di mana titik mulainya infinite IARF-nya. Oke. Selanjutnya, infinite acting radial flow-nya dimulai setelah titik 0,098. Lalu, permeabilitas reservoir ini ditemukan sebesar 3013,196 mb.
dan nilai skin sebesar negatif 23,2382. Selanjutnya, eh, kita akan masuk ke soal nomor 2. Nomor 2 merupakan soal terkait terkait oil well build-up test. Yang dimana build-up test ini dilakukan pada sumur minyak, yang dimana sumur tersebut diproduksikan selama waktu efektif 180 hari pada laju air. Oke, didapatkan data data ini, lalu kita mencari nilai Horner time-nya. Ini merupakan diketahui dari soal ya. Horner time-nya, oke. Di rumusnya adalah delta T ditambah TP dibagi delta T. Lalu kita drag ke bawah, didapatkanlah hasil seperti ini. Sebelum itu nilai TP itu merupakan 180 days, 180 hari dikali 24 jam. Kita akan buat grafiknya, yang dimana grafik ini merupakan Horner time versus pressure, yang dimana nilai ini kita dapatkan nilai PI, di mana PI kita berada di 4.486 PSI. Lalu, kita akan mencari yang ditanya adalah KS pressure drop due to skin and P using Hornet plot. KS pressure drop due to skin and P using MDH method. Oke. Oke, kita cari dulu, sebelum itu kita cari dulu nilai M. Nilai M atau nilai slope-nya. Setelah kita dapatkan nilai slope-nya, lalu kita akan mencari nilai permeabilitas. Didapatkan 4.719,312.089 MD. Didapatkan nilai skinnya itu adalah 6,1326874. Berarti adanya hambatan di sini ya. Selanjutnya didapatkan nilai P sama dengan 845,741933 PSI. Nilai KS pressure drop due to skin and P using MDH method. Nilai M-nya dicari nilai slope dengan rumus yang sedikit berbeda karena dia menggunakan metode yang berbeda. Didapatkan nilainya 9.303,835256. Setelah kita dapatkan slope-nya, kita akan mencari nilai permeabilitasnya. Nilai permeabilitasnya didapatkan sebesar 272,38988825. Lalu kita akan mendapatkan nilainya skin. Nilai skinnya itu negatif 0,008. P-nya adalah maximum stable pressure at the end of shut-in yang didapat pada data di bawah ini. PWF, pressure shut-in yang paling terakhir, 4.506. Setelah itu kita akan mendapatkan average pressure using MBH method. Didapatkan nilainya sebesar negatif 21.171,58422 PSI. Lalu nilai average pressure using modified Muscat methodnya sebesar segini. Selanjutnya, sebelumnya kita harus mencari delta P terlebih dahulu pada tabel berikut. Setelah kita dapatkan delta P-nya, kita akan mencari nilai ln dalam kurung T tambah delta T per delta T. Oke, dengan rumus nilai delta T ditambah TP dibagi nilai TP. Lalu kita drag ke bawah. Kalau misalnya ada value, kita letakkan tanda dolar di sini agar rumusnya tidak berpindah. Selanjutnya setelah kita dapatkan data seperti ini, kita akan bikinkan grafik di mana ln T tambah T delta T per delta T versus delta P, didapatkan grafik penurunan seperti di bawah ini. Sekian penjelasan saya terkait soal nomor 1 dan nomor 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.